Biro Pemberdayaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaksanakan kegiatan pembinaan kepada pengelola BUMDes atau calon pengelola BUMDes di Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. Kegiatan pembinaan yang berlangsung di kantor Kalurahan Sidokarto ini juga dihadiri langsung oleh anggota Dewan DPRD DIY, Komisi D Haji Kuswanto SIP, Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekda DIY, Dr. Sukamto SHMH, Carik Desa Sidokarto Herdian Al-Husnan SE, PU BUMDes Dirut Kartasembada, Andi Krismanta, dan juga Kepala Unit Pasar Kowen Bapak Sugito. Kegiatan pembinaan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari pengelolaan BUMDes ataupun calon pengelola BUMDes dan membahas terkait pengelolaan BUMDes dengan meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan serta bagaimana cara merancang bisnis plan. Badan usaha milik desa merupakan sistem kegiatan perekonomian masyarakat skala mikro yang ada di desa dan dikelola oleh masyarakat bersama dengan pemerintah desa setempat. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi, melakukan kegiatan pelayanan umum, memperoleh laba bersih untuk meningkatkan pendapatan asli desa, serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Dalam meningkatkan BUMDes khususnya di Desa Sidokarto, Biro Bermas DIY menyelenggarakan pembinaan BUMDes di Kalurahan Sidokarto. Dalam kegiatan pembinaan tersebut juga mendapat dukungan penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dukungan yang diberikan diantaranya yaitu bermitra dengan Biro Bermas untuk mendorong program-program kegiatan kelurahan termasuk pembinaan BUMDes. Dukungan kami karena kami itu selaku wakil rakyat merasa prihatin bahwa kelurahan-kelurahan atau desa di khususnya misalkan Sleman saja dari 86 kelurahan itu belum banyak yang BUMDesnya bisa berjalan. Ini keprihatinan kami. Kami bermitra dengan Bermas, Biro Pemberdayaan Masyarakat Sekda DIY yang menjadi mitra komisi kami untuk mendorong program kegiatannya termasuk pembinaan tentang BUMDes itu. Program kami kan ada fungsi dewan yang ada tiga fungsi dewan antara lain pengawasan, legislasi, dan juga penganggaran. Nah, karena kami bermitra dengan Bermas yang membidangi untuk kemasyarakatan termasuk pembinaan BUMDes, tentu saja programnya berkaitan dengan anggaran. Nah, fungsi anggaran itu sepanjang itu untuk memang memajukan BUMDes di seluruh kelurahan di DIY ini, kami selalu mendukung. Itu yang kami lakukan. Yeah. Karena yang namanya BUMDes itu memang diinstruksikan dari pusat ya bisa berdiri dan mandiri sehingga bisa BUMDes itu bisa nanti istilahnya membantu masyarakat yang perlu bantuan dan juga bisa menambah pendapatan asli kelurahan. Ya, setelah diadakan pembinaan BUMDes ini harapan saya bagi struktural atau pengurus, direktur sampai pengurus BUMDes itu betul-betul termotivasi dari pembinaan tersebut. Dengan motivasi dari pembinaan itu sehingga meningkatkan semangat mereka untuk memajukan BUMDes yang mereka tangani. Misalnya kemarin usahanya apa, tapi saya yakin kalau di Sidokarto itu harusnya bisa berjalan karena sudah punya pasar desa yang mana pasar kelurahan itu masuk nanti lewat pengelolaan BUMDes. Nah, sekarang itu pasar itu sudah berjalan dengan baik walaupun pasarannya hanya 5 hari sekali, tapi setiap pasaran kami monitor, wah animo pengunjungnya luar biasa. Ini harapan kami nanti dari pendapatan baik retribusi maupun dari parkir itu bisa menambah pendapatan asli kelurahan. Di samping memberdayakan lingkungan, di situ ikut parkir, lingkungan ikut berjualan di situ, UMKM tumbuh. Ini harapan kami seperti itu. Oke, kalau di Sidokarto ini sudah jelas, kami monitor langsung dampak yang dihasilkan dari
BUMDes pengelolaan pasar ini yang ngelola parkir setiap hari PON, pasaran PON itu ini dari warga sekitar di situ bergilir. Setiap ponnya bergilir sehingga mereka mendapat tambahan penghasilan tambahan dari parkir tersebut. Di samping nanti lingkungan yang sudah berjualan di situ juga meningkatkan ekonomi mereka. Nah, itu yang sudah terjadi di Sidokarto. Bahkan Sidokarto ini karena kreativitas lurahnya, ini juga baru merancang atau sudah mengelola, istilahnya mendirikan lagi tempat wisata yang namanya Donoware. Dan Donoware itu kalau nanti sudah dibuka ini bagus karena di situ ada kolam renang dan permainan anak yang ada di fokus di sana. Saya selaku Dewan juga ingin juga istilahnya memeriahkan ikut mengembangkan Sidokarto dengan mendirikan agrowisata di samping pasar Kowen itu. Tujuan saya juga untuk nanti ikut menggeliatkan perekonomian di Sidokarto ini. Selalu mendengarkan aspirasi dari BUMDes tersebut. Apa yang menjadi aspirasi mereka, misalkan pembinaan secara intens. Ya kita sampaikan aspirasi, ini Pak aspirasi dari BUMDes. Mohon begini. Kami sampaikan masalah anggaran. Sepanjang itu untuk memajukan BUMDes, kami juga punya fungsi anggaran. Kami backup, itu Mas. Yeah. Dengan diselenggarakan pembinaan BUMDes atau BUMKAL di Kelurahan Sidokarto ini, diharapkan BUMDes Sidokarto lebih termotivasi sehingga dapat meningkatkan semangat untuk memajukan BUMDes yang ada. Kegiatan pembinaan BUMDes di Sidokarto diisi dengan penyampaian materi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Kami menyampaikan materi yaitu kebijakan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan badan usaha milik kalurahan. Tentunya dalam melakukan pembinaan kami berdasarkan aturan yang ada dari pemerintah pusat, yaitu PP nomor 11 tahun 2021, Permendesa PDDT nomor 3 tahun 2021, serta kita memiliki Perda, yaitu Perda Sleman nomor 13 tahun 2019. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam pendampingan BUMKAL yang ada di Kabupaten Sleman, diantaranya yaitu pendampingan dan motivasi untuk kalurahan-kalurahan yang belum memiliki BUMKAL. Yang kedua, kami juga melakukan program peningkatan kapasitas kepada pengurus BUMKAL yang ada di Kabupaten Sleman. Kami juga melakukan beberapa program, yaitu BIMTEK tentang manajemen keuangan pada pengurus BUMKAL yang ada di Kabupaten Sleman. Selain itu, kami juga berupaya mengembangkan jaringan-jaringan dan kerjasama yang bisa dilakukan oleh BUMKAL yang ada di Kabupaten Sleman. Pada tahun ini kami juga merevitalisasi yaitu pengurus Forkom BUMKAL yang ada di Kabupaten Sleman. Dengan adanya revitalisasi Forkom BUMKAL diharapkan dapat bersinergi juga dengan
kami dari dinas dan menjadi penjembatan antara kami di dinas dengan Bumkal yang ada. Agak terkendala yang tentang mau melakukan pengelolaan, nggih Pak. Iku ada terkendala tentang pendanaan. Jadi di dinas itu ada pendanaan yang bisa diakses, namun bentuknya itu semacam pinjaman lunak, Bapak. Pinjaman lunak yang bisa diakses pada bumkal-bumkal yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi nanti anggaran itu bersumber dari anggaran yang ada di Kabupaten Sleman. Nanti bisa mengajukan proposal aja ke kami, nanti kami bisa memfasilitasi tentang penguatan dana tersebut. Tentang penguatan dana yang bisa diakses di Kabupaten Sleman itu tertera di Peraturan Bupati Sleman nomor 54.2 tahun 2020. Ini syarat-syaratnya bisa diakses di situ kalau memang ada kendala terhadap pendanaan. Betul sekali yang Pak Cari sampaikan tadi, pengelolaan sampah ini merupakan hal yang mungkin perlu dilakukan atau kegiatan yang perlu dimiliki bumkal-bumkal di Kabupaten Sleman. Karena kita ketahui bersama, sampah itu merupakan masalah yang sampai saat ini belum bisa kita selesaikan. Dan biasanya bumkal yang maju itu berasal dari bumkal yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dan motivasi kepada desa yang belum memiliki BUMDes serta memberikan program-program dalam meningkatkan kapasitas kepada pengurus BUMDes di Kabupaten Sleman. Tak hanya itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan memberikan materi BIMTEK tentang manajemen keuangan serta bagaimana cara mengembangkan kerjasama dengan BUMDes di Kabupaten Sleman. Bahwasanya Bumkal Kartasembada secara resmi saat ini baru memiliki satu unit usaha kaitannya dengan pengelolaan pasar desa, yaitu di Pasar Kewen Sidokarto. Untuk secara kondisi kita ketahui bersama pasar desa ini menjadi pasar, istilahnya pasaran pon-ponan yang dulu di Pasar Godean, ini saat ini eksis luar biasa di Pasar Kewen Sidokarto. Yang memang sebenarnya benar-benar dinantikan oleh masyarakat. Nantinya kalau ada saran dan masukan baik dari PMK ataupun Biro Pemberdayaan Masyarakat Desa kaitannya dengan pengelolaan sampah. Tidak hanya dampak ekonomi, tapi juga dampak sosial, dampak lingkungan itu yang memang sudah dinanti-nanti oleh masyarakat. Dari segi analisis bisnis, dari Bumkal Kartasembada juga sudah meyakini bahwasanya ini usaha yang tidak ada matinya gitu. Tapi kita memang terhalang modal, karena modal itu kita mengarah kepada pengelolaan TPS 3R. Nah, di mana di sana itu kalau kita berbicara alatnya mungkin miliaran ya Mas kaitannya dengan itu. Kita masih mengejar itu, kita mengajukan proposal baik ke provinsi ataupun ke kabupaten kaitannya untuk dapat segera terrealisasi. Dari segi lahan kita juga sudah siap, dari pelaksana juga sudah siap. Namun ketika tanpa ada TPS 3R ataupun tempat pengelolaan kita belum bisa berjalan kaitannya dengan hal itu. Dalam kegiatan pembinaan BUMDes di Kalurahan Sidokarto ini diinisiasikan langsung oleh Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat atau Biro Bermas Setda DIY untuk memberikan pelayanan konsultasi kepada petugas maupun kepada mitra dan memberikan pelatihan lanjutan secara offline maupun online untuk pengelolaan BUMDes yang ada. Dengan diselenggaranya kegiatan pembinaan BUMDes ini, diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia, lembaga, dan badan usaha semakin maju.
Badan usaha milik desa merupakan faktor penting dalam desa untuk mencari keuntungan dan digunakan sebagai kesejahteraan masyarakat. Pelatihan BUMDes atau BUMKAL ini meliputi 3 aspek, yaitu pelatihan untuk SDM-nya, kemudian pelatihan untuk organisasinya, dan yang ketiga pelatihan untuk jenis usahanya. Tentu dengan pelatihan ini akan meningkat kinerja dari BUMKAL itu. Kebijakan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat SEDA-DI atau Biro Bermas sesuai dengan tugas dan fungsinya, kami melakukan pembinaan dan pengembangan BUMDes atau BUMKAL. Pembinaan atau pengembangan itu dilakukan dengan pelatihan seperti ini atau juga dilakukan dengan monitoring dan evaluasi. Program pembinaan BUMDes ini dilakukan sejak tahun 2018 seiring dengan berdirinya Biro Bermas. Ya. Kita pernah memberikan bantuan yang berupa Serpas secara terbatas. Ya. Kemudian berikutnya kita berikan pembinaan atau bantuan berupa BUMDes seperti ini. Jadi berlanjut 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dan kami berharap berlanjut seterusnya. Ya, dukungan kami yaitu di samping memberikan pelatihan seperti ini juga memberikan layanan konsultasi baik itu langsung kepada petugas kami di kantor maupun melalui mitra kami PT Sinkor Indonesia. Jadi pelatihan ini tidak berhenti pada hari ini tapi berlanjut jika diperlukan dengan konsultasi secara offline dan online. Tentu diutamakan yang online karena memang supaya lebih efisien. Kita dorong semua desa memiliki BUMKAL atau BUMDes dan saya kira hampir 100% sudah mempunyai BUMDes semua. Hanya memang statusnya itu masih bervariasi, ada yang dasar, ada yang tumbuh, ada yang berkembang dan maju. Ya harapannya BUMDes itu semakin meningkat, baik itu SDM-nya, kemudian lembaganya semakin mantap, kemudian usahanya semakin maju. Kegiatan pembinaan badan usaha milik desa di Kalurahan Sidokarto turut menghadirkan praktisi dari PT Sinkor Indonesia sebagai konsultasi dalam pengembangan badan usaha milik desa. Dengan tujuan memberikan pelatihan dalam merancang strategis bisnis plan, juga untuk menjaring kerjasama dengan pihak mitra lain, serta dapat menawarkan program-program dalam pengelolaan badan usaha milik desa. Kemudian karena adanya Undang-Undang Desa terbaru tahun nomor 6 tahun 2014, sehingga ada Undang-Undang Desa itu yang dimana salah satu pasalnya itu menyebutkan bahwa satu desa itu bisa membentuk BUMDes. Nah, di sini BUMDes itu sebenarnya untuk apa sih? Ya Pak, dibentuk karena untuk kalau secara umum, secara teori itu mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian. Tapi pripun caranya Pak? Nah itu kan masing-masing desa atau masing-masing kelurahan kan punya cara dan teknik masing-masing bagaimana dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, di mana kami itu concern dalam pelatihan dan pendampingan BUMDes. Jadi kami tidak hanya di Sleman saja, di Bantul saja, tapi kami sudah menjangkau di semua pulau di seluruh Indonesia Pak. Nah mungkin sebelum mendaftarkan Pak, saya pengen nyuwun pirsa nggih. Nah ini kan kalau dulu itu kan Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha. Saat niki benten, saat niki niku BUMDes itu sebagai badan hukum. Lah bentene badan usaha kali badan hukum niku napa Pak? Sederenge panjenengan mendaftarkan badan hukum, ini harus tahu dulu Pak. Kalau menurut Pak Direktur napa Pak? Monggo Pak, bedanya badan usaha yang di Undang-Undang Desa dan PP 11 niku napa Pak? Khususnya untuk badan hukum sendiri, karena
Mungkin nanti ada beberapa tambahan ketentuan yang harus dipenuhi karena di situ kan ada nanti verifikasi dari Kemenkumham dan sebagainya. Kalau dulu kan untuk BUMDes kan belum ada. Tapi yang sebenarnya badan hukum dan badan usaha ini benten Pak. Panjenengan saged melihat pengertian badan usaha di Undang-Undang Desa dan juga badan usaha di PP 11. Niku benten. Kalau badan usaha yang di Undang-Undang Desa itu cuma penyerahan aset dari kalurahan kepada desa kepada BUMDes untuk diolah untuk menjadi unit usaha. Sehingga zaman dulu Pak 2014 banyak sekali BUMDes yang usahanya niku simpan pinjam leres Pak. Hanya gedung disewakan, simpan pinjam lumbung desa. Yang akhirnya apa? Sampai sekarang Pak kalau usahanya itu mangkrak Pak, mati suri. Nggak bisa menggaji karyawannya karena secara bisnis hitung-hitungan simpan pinjam itu nggak akan untung, pasti rugi. Yang pertama kalau dari segi pemasukan tentu saja tidak secara langsung ya Mas, tapi untuk peningkatan kualitas seperti instruksi dari Bina Pemerintah Desa itu kita diminta untuk mengundang yang dari BUMDes dan juga praktisi-praktisi itu memang tentunya meningkatkan kualitas dan juga menambahkan semangat atau kita meningkatkan semangat daya juangnya karena mungkin kita belum mampu ataupun belum secara intens melakukan pembinaan ataupun pelatihan yang dilakukan semacam ini. Meskipun kita sudah memberikan peluang untuk BUMDes itu sendiri melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitasnya. Dari segi program tentunya kita melakukan dukungan kita yang pertama tentunya adalah penggunaan tanah desa yang digunakan untuk 2 unit usaha BUMDes. Yang pertama ada di unit pasar desa, Pasar Kowen Sidokarto, dan yang kedua adalah di Taman Wisata Donoware. Untuk dukungan yang kedua tentunya di tengah pandemi pun kita tetap memprioritaskan bahwasanya BUMDes tetap harus mendapatkan dukungan tambahan penanaman modal. Itu yang memang menjadikan prioritas kita karena kita tahu dengan BUMDes yang berjalan begitu banyak dampak ekonomi, dampak sosial yang dirasakan di masyarakat. BUMDes di Sidokarto satu-satunya cuman ada satu yaitu BUMDes Kartasembada yang memang itu kita dirikan di tahun 2016-2017 dengan ada pergantian pengurus di tahun 2021 yang kita laksanakan dengan seleksi dan juga tahapan yang memang di sana nyatanya juga ada beberapa peminat sebagai direktur BUMDes yang memang peduli dengan Kalurahan Sidokarto ini yang kita laksanakan tidak hanya dengan muskal tapi kita melaksanakan dengan seleksi bersama dengan pihak ketiga. Itu untuk mendapatkan memang orang-orang yang tepat dan yang terbaik di BUMDes Kartasembada ini. BUMDes atau badan usaha milik Kalurahan di Sidokarto ini bernama Kartasembada. Untuk badan usaha milik Kalurahan Kartasembada saat ini sementara masih punya satu subunit yaitu Pasar Kowen. Untuk kedepannya nantinya insya Allah kita harapkan bisa bertambah dengan beberapa unit lagi seperti sampah, kemudian pengelolaan desa wisata atau tempat wisata Donoware, dan juga pelayanan umum kepada masyarakat seperti pembayaran PBB, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Untuk saat ini BUMKAL Kartasembada baru ada satu unit usaha yaitu Pasar Kowen Sidokarto. Dampak kepada masyarakat tentunya pertama penyerapan sumber daya manusia yang berupa sumber daya untuk parkir, kemudian juga pedagang-pedagang yang berdagang di Pasar Kowen bentuk pasar kelitian, kemudian pasar kuliner, pasar unggas, dan lain sebagainya. Dukungan dari pemerintah Kalurahan sampai saat ini alhamdulillah sudah sangat bagus berupa sinergitas dan juga untuk penambahan modal dari tahun 2019 itu berupa pembangunan fisik di Pasar Kowen. Mungkin dari sisi lain karena Pasar Kowen Sidokarto ini baru etape rintisan,
sehingga banyak penambahan modal yang didukung dari baik itu dari kelurahan ataupun dari instansi lain dalam hal kerjasama ataupun sinergitas yang sama-sama saling menguntungkan. Karena banyak program dari Bumkal Kartasembada sampai saat ini ada beberapa yang belum tercapai program tersebut. Terima kasih. Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan semangat kepada pengelola badan usaha milik desa di Kalurahan Sidokarto. Dengan pembinaan BUMDes ini, masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang perlunya rancangan bisnis plan ke depan untuk memperkuat BUMDes serta bagaimana cara meningkatkan ekonomi di Desa Sidokarto.